Halo teman-teman. Nah, ada yang minta di-spill-kan bagaimana sih jika kita sudah mengakhiri proses pendaftaran dan kita sudah resume dan submit. Akhiri proses pendaftaran. Nah, kira-kira gini tampilannya. Nah, ini kita akan mendapat kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN 2024. Nah, ini teman-teman bisa melihat kartu atau hasil yang udah teman-teman input dan teman-teman cross check berkali-kali kemarin. Nah, perhatikan ini, pastiin fotonya udah benar apa belum, jangan sampai fotonya terbalik, karena banyak yang saya lihat itu TMS tuh karena fotonya bisa terbalik atau malah KTP yang dipoto. Nah, kemudian ini jenis P3K-nya, jenis seleksinya P3K teknis sudah betul. Kemudian formasinya khusus, nomor registrasi. Nah, ini teman-teman adanya nomor registrasi. Kemudian nomor identitas, ini adalah nomor identitas atau nomor KTP, NIK kita. Kemudian nama akun dan nama sesuai ijazah. Nah, nama akun ini adalah kita membuat akun menggunakan KTP, berarti nama di KTP kita. Kemudian nama sesuai ijazah adalah nama yang tertera di ijazah yang kita lampirkan. Makanya mungkin bisa jadi ada perbedaan antara nama akun dan nama ijazah. Begitu juga tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP dan sesuai ijazah. Nah, sesuai KTP, jika KTP dicetak lama, misalnya dicetak tahun 2020 ke bawah, itu masih menggunakan daerah ya, misalnya daerah tempat kita lahir. Tapi kalau KTP baru itu memang sudah kabupaten atau kota. Nah, ini tempat lahir sesuai ijazah, pilih kabupaten atau kotanya gitu ya. Nih, kemarin udah. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini institusi pendidikan, ini adalah sesuai yang teman-teman ketik di nama perguruan tinggi sesuai ijazah. Nah, ini yang teman-teman ketik kemarin ya. Jadi bukan yang dipilih tapi yang teman-teman ketik sendiri ya. Jadi nama institusi pendidikan. Nah, ini perhatikan. Nah, ini teman-teman ketik sendiri kemarin muncul. Kemudian kualifikasi pendidikan, jika dia S1 maka S1 atau D4 itu semua jurusan. Kalau D3 atau SMA, nah itu beda lagi. Kalau D3 dia ada jurusan kualifikasi sesuai dengan surat pemanggilan. Kalau benar berarti betul lah teman-teman isinya. Kalau beda berarti teman-teman ada hal yang teman-teman mungkin salah input. Makanya hati-hati ya sebelum resume. Kemudian kualifikasi pendidikan tambahan itu tidak ada ya, karena kita tidak diminta untuk melampirkan itu gitu ya, tidak ada. Kemudian nomor ijazah, ini pasti teman-teman udah cek dengan detail nomor ijazahnya kemarin ya, jangan sampai nomor ijazah teman-teman itu salah ya. Kemudian tahun lulus itu tahunnya berapa gitu ya, mungkin teman-teman udah bercek berkali-kali. Kemudian ini yang lagi penting teman-teman lihat, walaupun ini udah resume ya, setidaknya teman-teman sudah tahu lah, misalnya tiba-tiba nanti TMS, oh di mana sih saya TMS-nya gitu. Nah, formasi jabatan. Nah, ini kalau kita S1 berarti penata layanan operasional. Nah, ini formasinya di Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial. Itu adalah satkernya. Kemudian unit kerjanya Direktorat Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, satkernya Direktorat Jaminan Sosial. Nah, ini penata layanan operasional karena sinkron dengan S1 atau D4. Tapi kalau teman-teman itu D3 berarti itu adalah pengelola layanan operasional. Nah, harus sinkron di sini nih. Nah, di sininya harus sinkron nih teman-teman ya. Nih. Nah, ini semua jurusan S1. Kalau dia D3 berarti di sini pengelola. Kalau dia SLTA sederajat berarti operator layanan operasional gitu ya. Nah, biasanya operator layanan operasional ini adalah teman-teman kita alumni dari PKH asisten pendamping untuk daerah-daerah akses kemarin ya, dan sebagainya gitu ya. Itu jadi itu yang untuk operator atau yang untuk kualifikasi pendidikan SMA. Kemudian kategori peserta ini memang kosong teman-teman, kecuali jika kita disabilitas ya. Ini kalau misalnya disabilitas ada kategori peserta, tentu berbeda di surat lamaran kemarin. Jika disabilitas itu berarti melampirkan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit gitu ya. Ini kategori peserta itu kosong karena kita bukan disabilitas atau informasi kategori P3K guru. Kebetulan karena kita di sini adalah teknis, makanya tidak ada di situ kualifikasi pendidikan. Nah, ini juga teman-teman kembali mengecek lokasi ujian, karena lokasi ujian ini yang akan menentukan nanti. Kalau teman-teman salah klik, fatal itu teman-teman. Teman-teman ujiannya di Jakarta atau Banjarmasin gitu kan. Nah, ini lokasi ujian. Nah, ini
Ini pilih lokasi terdekat ya kalau saya kemarin, tapi ini kan pilihan, siapa tahu teman-teman sengaja pengen ujiannya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya atau di Sulawesi gitu ya. Nah ini tanggal dan jam kita melakukan resum, saya tanggal 15 pukul 7.20 lewat 14. Nah ini jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, yang tercantum di jika kita sudah mencetak kartu bukan kartu ujian ya, mengakhiri proses pendaftaran. Ini adalah kartu informasi pendaftaran. Kartu ujian nanti kita cetak saat kita sudah dinyatakan lulus administrasi ya, MS memenuhi syarat gitu ya teman-teman ya. Nah ini tadi yang minta dispilkan bagaimana sih kalau kita udah mengakhiri proses pendaftaran.